Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai penelitian kualitatif. Hal-hal yang perlu kita bahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian kualitatif, yang kedua, kegunaan dari riset kualitatif, kemudian yang ketiga, kriteria fokus dari penelitian kualitatif, yang keempat, perbedaan antara kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Yang kelima, karakteristik dari penelitian kualitatif. Dan yang terakhir, yang keenam, mengapa dan kapan kita itu melakukan penelitian kualitatif. Silakan disimak slide berikut. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Banyak beberapa para ahli memberikan pengertian mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan data, fenomena, untuk menangkap, mengeksplorasi, dan memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena tersebut. Penelitian kualitatif ini bersifat naratif dan tidak bisa dibuktikan dengan pengukuran. Silakan sekalian simak, di slide ada beberapa pengertian dari para ahli. Dalam proses penelitian kualitatif itu ada beberapa yang dilibatkan dan harus diperhatikan secara penting. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dan prosedur wawancara kemudian mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dari tema khusus, maksudnya ke umum, kemudian menaksirkan makna data. Di sini penelitian kualitatif di sini didasarkan pada konteks lokal tempat fenomena itu berlangsung. Maka hasil riset terhadap populasi menjadi problematik karena kualitatif tidak dimaksudkan untuk generalisasi. Sampelnya juga bersifat purposif yaitu bagi penelitian disebut ilmiah jika konsisten dengan paradigma yang melandasinya. Yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif yaitu bukan metodenya, apakah kualitatif atau kuantitatif, tetapi rumusan masalah. Seperti apa yang membutuhkan metode dan bagaimana menyelesaikannya. Jadi fokusnya pada rumusan masalah atau problematik permasalahan. Jadi contohnya di sini ada beberapa contoh yang masuk kategori kualitatif. Misalnya dalam meneliti dinamika konversi agama untuk membangkitkan kesadaran khalayak, kemudian peristiwa lain yang layak teliti dengan kualitatif seperti demonstrasi kampus, proses pengadilan, dan dengar pendapat. Ada beberapa manfaat dari riset kualitatif, ada 17 Yang pertama itu untuk penelitian awal, yaitu saat subjek tidak diidentifikasikan secara baik dan kurang dipahami. Yang kedua, pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional. Ketiga, penelitian konsultatif dan seterusnya, memahami isu rumit sesuatu proses, memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan, memahami isu-isu sensitif untuk keperluan evaluasi, meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif, meneliti hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian, memahami fenomena yang sekarang belum banyak diketahui, kemudian menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah banyak diketahui, meneliti sesuatu secara mendalam, menelaah sesuatu latar belakang, menggunakan hal-hal yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan, dan meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Bisa kita ambil kesimpulan, penelitian kualitatif itu yaitu studi pada situasi alamiah, berorientasi pada penemuan bukan pembuktian, kemudian ada kontak personal, ada perspektif holistik, ada perspektif dinamis, perkembangan, ada orientasi kasus unik, netral dan empatis, fleksibilitas desain, mendasarkan diri pada kekuatan narasi, sirkuler, dan peneliti instrumen kunci. Di sini penjelasan masing-masing akan kita bahas di slide berikutnya. Contoh masalah penelitian kualitatif kita lihat, yaitu ini ada beberapa contoh, kalian bisa lihat di slide yang intinya dia itu penelitian kualitatif ini bersifat orientasi penemuan bukan pembuktian. Dia mengangkat suatu problematik tanpa adanya pengukuran tapi dengan adanya narasi. Ada beberapa kriteria fokus dari kualitatif. Yang pertama, harus berupa fenomena yang hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Yang kedua, harus fenomena aktual dan teramati oleh peneliti saat berada di lapangan penelitian. Yang ketiga, tidak memerlukan pembuktian interdependensi.
slide ini ada gambaran mengenai hubungan antara metode penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ya, bisa kalian lihat di sini ada 3 tahap. Yang pertama pendekatan rancangan 2 tahap, kedua rancangan dominan kurang dominan, kemudian rancangan metodologi gabungan atau mixed metodologi design. Pendekatan yang pertama yaitu rancangan 2 tahap. Ini peneliti mendahulukan tahap kualitatif dulu, baru kemudian tahap kuantitatif. Yang kedua yaitu tahap dominan kurang dominan. Di sini peneliti menyajikan penelitiannya dengan salah satu paradigma sebagai paradigma dominan dan sebagian kecil dari keseluruhan penelitian dilaksanakan dengan paradigma lain selain sebagai paradigma yang kurang dominan. Tahap yang ketiga yaitu mixed method, yaitu peneliti menggabungkan aspek-aspek paradigma kualitatif dan kuantitatif pada seluruh atau sebagian dari langkah-langkah penelitiannya. Di slide kalian bisa lihat itu perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif, ya bisa kalian bandingkan ya antara kedua penelitian ini. Ya, ada 18 perbedaannya ya dari segi masing-masing. Coba kalian simak satu persatu. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik penelitian kualitatif. Ini ada beberapa. Yang pertama itu studi dalam situasi alamiah. Di sini tidak bersifat manipulasi, tidak ada settingan penelitian, kemudian fenomena diteliti pada konteks alamiah, kemudian orientasinya pada penemuan, kemudian penekanan pada dinamika dan proses dari fenomena yang kompleks, kemudian fokus lebih pada variasi pengalaman individu atau kelompok. Yang kedua, analisis induktif. Maksudnya di sini peneliti tidak membatasi penelitian pada upaya menerima atau menolak hipotesis, melakukan wawancara terbuka, pemahaman mendalam tentang fenomena dari kekhususan atau keunikan yang ditemukan membangun suatu konsep umum. Slide ada beberapa penjelasan yang lebih khusus lagi mengenai analisis induktif. Itu ada 5 slide ya, dari A sampai E, yang menjelaskan mengenai proses dari analisis induktif ya. Itu bisa kalian lihat juga pada gambar. Di sini adanya menemukan kenyataan-kenyataan jamak ya yang terdapat dalam data, kemudian membuat hubungan peneliti dan responden menjadi eksplisit, dapat menguraikan latar belakang secara penuh, dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, kemudian lebih menemukan pengaruh bersama dan dalam pertengahan hubungan-hubungan. Kemudian analisis demikian dapat mempertimbangkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Ketiga yaitu kontak personal. Di sini adanya hubungan personal langsung dengan subjek untuk memahami kehidupannya sehari-hari sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada keterlibatan mendalam dengan subjek. Peneliti adalah instrumen, dan pada penelitian kuantitatif peneliti tidak konsisten, ingin memahami hal yang diteliti tapi mengambil jarak dan menggunakan angka. Yang keempat itu adalah perspektif holistik. Maksudnya di sini yaitu perspektif yang mengambil pemahaman secara menyeluruh dan utuh tentang fenomena, seluruh faktor dilihat dari hubungannya dalam konteks yang ada. Kemudian manusia dan realitas tidak dapat dilepaskan dari konteks. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu perspektif dinamis dan perkembangan. Di sini dengan melihat gejala sosial sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang dan tidak membatasi, melainkan justru mengantisipasi kemungkinan perubahan. Kemudian yang keenam yaitu orientasi kasus unik atau kekhususan. Di sini penelitian mendalam dari sejumlah kecil kasus yang dianggap spesifik atau dinamakan dengan studi kasus. Karakteristik yang ketujuh yaitu netralitas empatik. Maksudnya di sini empati adalah sikap terhadap suatu subjek yang dihadapi, netral, melakukan penelitian tanpa diwarnai bias atau praduga tertentu yang mempengaruhi perolehan data. Kemudian perlu adanya usaha-usaha untuk meminimalkan bias dengan mengumpulkan data secara sistematis dari beberapa sumber data, external view misalnya. Kemudian manusia atau yang menjadi instrumen di sini subjeknya harus dipahami dengan cara berbeda dibandingkan objek studi lain. Pertanyaan yang muncul dari netralitas empatik, bagaimana validitas dari penelitian kualitatif ya, itu akan dibahas pada bab tersendiri. Yang kedelapan yaitu teknik pengumpulan data khas kualitatif, yaitu dengan tidak memanipulasi data, kemudian pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumen, riwayat hidup subjek, karya tulis atau teks atau dari dokumentasi foto. Selanjutnya yang kesembilan yaitu fleksibilitas desain. Di sini desain penelitiannya bersifat luas, berkembang sejalan dengan kemajuan penelitian lapangan, tetap
pada desain awal yang tersusun baik yang akan mengarahkan cara-cara pengambilan dan pengolahan data. Yang ke-10, peneliti sebagai instrumen kunci. Maksudnya di sini peneliti berperan besar mulai dari pemilihan topik, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi penulisan laporan. Kemudian yang ke-11, mendasarkan diri pada kekuatan narasi. Di sini, kedalaman dan proses perlu dijelaskan melalui narasi utuh tentang fenomena, kemudian dapat dibantu dengan tampilan visual seperti skema, bagan, atau gambaran. Yang ke-12 yaitu circular. Circular di sini yaitu maksudnya mengenai realitas hidup manusia yang sangat kompleks, kemudian tidak dapat didefinisikan secara tegas dan secara linier, kemudian melihat aspek-aspek yang dapat saling mempengaruhi hubungannya mungkin tidak satu arah. Proses penelitian kualitatif juga sirkuler. Kemudian, mengapa dan kapan kita itu melakukan penelitian kualitatif? Di sini ada 5, yaitu yang pertama dimulai dengan how, what, sampai butuh penjabaran yang mendalam, yaitu dinamakan research question. Yang kedua, mengenai topik yang diangkat, memerlukan eksplorasi yang mendalam, kebutuhan yang menyajikan fenomena secara lebih detail dan terperinci, kemudian mempelajari subjek dengan setting alamiah. Yang keempat, teori yang terbatas dan bertujuan membangun teori baru. Yang kelima, adanya keinginan, kemauan, dan kemampuan narasi peneliti serta